Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan. Oke, gimana kabarnya, bolo, saudaraku semuanya, subscriber Heri Bulan Channel. Ya, pokoknya terima kasih buat panjenengan semua yang selalu dukung channel saya dan yang selalu setia ya sama Heri Bulan Channel. Terima kasih yang banyak. Saya doakan buat panjenengan semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah. Oke. Jadi terima kasih ya, karena channel saya ini tanpa panjenengan gak akan berkembang dan mungkin gak akan sampai sekarang ini. Oke, pokoknya dukung terus channel saya. Semoga channel saya ini makin maju dan makin bermanfaat ya buat panjenengan semua. Oke, jadi di kesempatan hari ini bolong ya, saya akan membagikan sedikit ya, tanaman ataupun tumbuhan yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk penyembuhan ataupun ini untuk apa ya, pengobatan tradisional saudaraku ya. Nah, jadi saya minta maaf karena untuk beberapa waktu saya sudah nggak upload video ataupun saya nggak live di sini karena mungkin ada suatu kendala. Dan untuk video kali ini saya akan memberikan sedikit ya, memberikan sedikit jamu ataupun tanaman liar ya, tanaman liar yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oke, pokoknya saksikan terus channel saya, simak terus video-video saya dari awal sampai akhir biar supaya panjenengan tahu semuanya. Oke, jadi tanamannya itu apa saja, langsung kita simak saja saudaraku ya. Oke, untuk yang pertama, nah ini untuk yang pertama ini pasti sudah banyak teman-teman yang tahu ya. Ini namanya timun padang ya, timun padang. Nah, timun padang ini timunnya kecil-kecil bolo, kecil-kecil. Dan ini tanaman ini biasanya merambat di kebun ataupun merambat di dedaunan yang lain ya. Jadi timun padang ini apa ya? Manfaatnya juga banyak bolo. Nah, manfaatnya sangat luar biasa. Timun padang ini bisa mengobati diabetes ya toh. Terus alergi. Nah, dan yang ketiga itu kesehatan kulit dan keempat mengobati infeksi ya. Terus serta bisa untuk kesehatan pencernaan serta tulang ya. Jadi timun padang ini bisa kita dapat itu di apa ya, di biasanya itu di sebelah rumah itu yang merambat. Nah, merambat di tanaman yang lain. Bukan bukan ini ya, kalau kalau orang sini, orang Surabaya itu bukan sembuhan, bukan ya, bukan sembuhan. Sembuhan ada sendiri. Nah, kalau timun padang ini kecil-kecil. Nah, timunnya kecil-kecil, sekitaran satu apa ya, satu satu dirji ya, apa ya, satu tangan itu loh, telunjuk. Nah, besarnya seperti itu, buahnya itu satu telunjuk, kecil dia. Nah, tanaman ini juga bisa digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan penyakit kuning ya. Nah, jadi bisa untuk penyakit kuning. Jadi gimana cara pengolahannya? Kita langsung kasih tahu cara pengolahannya, cara memakainya ataupun cara menggunakannya bolo ya. Oke, cara pengolahannya timun padang ini ya. Jadi ambil pucuk daun mudanya. Nah, ini bisa ditumis ataupun direbus untuk pelengkap nasi ya. Misalkan buat mie ataupun dicampur buat sup itu bisa. Nah, rasanya ini seperti pare bolo, agak pahit ya. Agak pahit. Nah, ini dari sisi daunnya. Tapi kalau dari buat sayur itu ya, buahnya ini yang masih hijau atau muda itu bisa dimasak sebagai hidangan sayuran ya. Nah, cara memasaknya seperti kita memasak labu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini bisa dicampur di apa ya, masakan ayam biar agak enak itu. Dicampur di pas waktu kita masak ayam ataupun kita bikin kare itu bisa. Nah, kalau buat lalapan juga bisa ya. Buah yang mateng itu, yang kecil-kecil yang mateng itu bisa yang kecil-kecil ini bisa langsung dimakan. Nah, bisa dicampur ketimun ataupun telur rebus atau cuka gitu ya, dibuat selada. Oke,
Nah, jadi kayak gitu. Untuk pengolahan untuk kesehatan luar ya. Ya, untuk pengobatan kesehatan luar dan dalam itu juga buahnya juga bisa di blender ataupun dibuat jus. Nah, kayak gitu boleh ya. Kalau apa ya? Kalau untuk rebusan airnya ini kalau kalau kita ngambil airnya saja itu rebus di bagian daun atau akar untuk mendapatkan ekstra yang berkhasiat sebagai pengobatan gangguan dalam tubuh itu juga bisa. Dan ini juga bisa mengobati penyakit bronkitis ya, bronkitis. Jadi daunnya yang dapat digunakan menjadi alami gula mengatasi apa ya, rambut rontok itu juga bisa. Dan ini jadi seperti itu bolo ya, timun timun padang ini ya. Dan ini bisa juga apa ya istilahnya menjaga kandungan kalau orang yang lagi hamil. Jadi banyak banget manfaatnya dari timun padang ini bolo ya. Jadi satu tanaman manfaatnya buahnya itu ya ini tanaman ini. Meskipun tanaman liar, tanaman ini kita jumpai di berbagai tempat dan ini dianggap sebagai tanaman liar yang mengganggu, tapi sebenarnya ini manfaatnya sangat luar biasa. Jadi manfaatnya itu dari timun padang ya toh. Nah, pokoknya yang kedua saya akan sepilkan ini tanaman apa dan manfaatnya juga apa ya. Pokoknya seperti itu timun padang ya manfaatnya bolo ya. Oke oke. Yang kedua ini kemarin saya sudah sepilkan. Nah, ternyata setelah saya sepilkan yang buat obat mata itu ternyata daun lamtoro ini, nah, daun lamtoro ini juga banyak manfaatnya juga saudaraku. Jadi untuk beberapa manfaat ini yang pertama menyembuhkan luka luar, mengurangi bengkak dan mengatasi nyeri sendi. Nah, ini kan manfaatnya seperti ini. Selain lamtoro ini bisa dimasak buahnya yang kecil-kecil itu, ternyata daun lamtoro ini juga mempunyai khasiat yang luar biasa, saudaraku. Jadi untuk penyembuhan luka bengkak, bisa untuk apa? Mengontrol gula darah ini juga bisa ya. Jadi untuk kesehatan pencernaan serta mata juga bisa, menjaga kesehatan ginjal juga bisa. Nah, jadi apa ya, lamtoro ini apa ya, manfaatnya memang juga luar biasa. Tapi ada tapinya nih. Meskipun bermanfaat, lamtoro ini tidak dianjurkan untuk penderita asam urat. Nah, ini nggak boleh, ini yang punya penyakit asam urat tidak boleh ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk cara pengolahan ya, untuk cara pengolahan daun lamtoro untuk obat luar ataupun luka bengkak. Nah, ini caranya ditumbuk. Nah, ambil segenggam daun lamtoro seger, cuci bersih, lalu ditumbuk hingga halus. Nah, tempelkan tumbuhan daun tersebut langsung pada area yang luka. Nah, ini kalau di apa ya, di kaki yang bengkak itu langsung ditaruh di kaki yang bengkak ya. Jadi untuk pengobatan luar itu. Jadi kalau untuk pengobatan untuk apa ya, mengonsumsinya gitu. Untuk mengonsumsinya daun lamtoro bisa diolah menjadi minuman herbal atau masakan untuk membantu mengontrol gula darah dan meningkatkan daya tahan tubuh, saudaraku. Jadi itu ya. Kalau untuk ramuan seduh ya toh. Jadi kalau untuk ramuan seduh itu Anda bisa mengeringkan daun lamtoro tersebut ya toh, lalu menumbuknya hingga menjadi bubuk. Nah, diseduh dengan 1 sendok makan bubuk lamtoro dengan air panas seperti menyeduh kopi ya. Lalu minum selagi hangat 2 kali sehari. Nah, caranya seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk dibikin seperti kopi. Nah, kalau yang untuk masakan ya toh. Kalau untuk masakan ini daun lamtoro muda ini juga bermanfaat juga. Caranya seperti ini. Caranya kalau orang Jawa ini diurap ataupun diterancam ya. Daun lamtoro muda sering dijadikan campuran urap ataupun dimakan mentah sebagai lalapan bolo. Nah, nek wong Jawa ngarani terancam utawa urap-urap. Nah, itu. Kalau untuk tumisan juga bisa atau sayur santen itu juga bisa. Daun lamtoro juga enak dimasak bersama bahan lain seperti daun singkong,
dalam kuah santan untuk mendapatkan manfaat serat dan proteinnya, bro. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi daun lamtoro ini banyak manfaatnya. Tapi ya dihindari juga untuk yang penyakit yang mempunyai penyakit asam urat, karena penderita asam urat tinggi untuk apa ya, menghindari atau untuk membatasi kalau makan sayuran ini, lamtoro ini ya, karena apa ya, ada efeknya kalau buat yang kena penyakit asam urat ya. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan untuk orang yang penderita ataupun mempunyai penyakit asam urat daun lamtoro ini gitu loh. Tapi kalau untuk pengobatan yang lainnya memang manfaatnya luar biasa ya, luar biasa. Jadi itu kelebihan dari daun lamtoro ya. Terus yang terakhir ini ada daun sembuan. Nah, ini daun sembuan ya. Oke, untuk yang terakhir ini daun sembuan. Daun sembuan ini banyak yang sudah tahu kalau daun sembuan ya. Daun sembuan ini karena tidak asing lagi ya di kalangan masyarakat ataupun di tempat kita ini sudah nggak asing lagi. Nah, kalau daun sembuan ini sebenarnya untuk meredakan perut kembung, mengatasi sembelit, serta meredakan nyeri sendi, rematik ya. Nah, jadi kalau yang terakhir ini memang banyak yang tahu ataupun sudah banyak orang yang mengenal bolo ya. Karena daun sembuan ini kalau di tempat kita ini banyak ini. Paling di sebelah rumah itu banyak. Selain baunya yang nggak enak gitu, daun sembuan ini sebagai tanaman pengganggu yang sangat luar biasa ini ya. Jadi banyak di tempat-tempat di daerah-daerah tempat panjenengan ini banyak, dan cara mengonsumsinya pasti sudah pada tahu ya. Jadi kalau cara mengonsumsinya buat teman-teman semuanya ini pasti sudah tahu ya. Jadi kalau daun sembuan ini umumnya diolah dengan cara dikonsumsi langsung sebagai lalapan atau botok ya. Nah, atau dihaluskan untuk obat luar, tempel pada sendi yang luka ya. Meskipun bermanfaat, penggunaan berlebihan disarankan untuk dihindari untuk ya mencegah ya, untuk mencegah iritasi ya pada kulit yo. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi sembuan ini kan gitu. Meskipun bisa mengontrol gula darah gitu, melegakan saluran pernapasan, terus menyembuhkan luka ataupun nyeri sendi ini, tapi kita harus membatasi ataupun kita harus jangan terlalu banyak mengonsumsi tanaman ini kan gitu. Karena kan juga ada ini juga ya. Oke, jadi seperti itu bolo. Jadi kalau dari saya ada nilai negatifnya dikit ya, karena apa ya, sama ini seperti tanaman tadi yang lain itu ada sisi negatifnya. Kalau kita terlalu banyak itu memang ada efek sampingnya kan, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi apa, daun sembuan manfaatnya itu, dan cara cara mengolahnya seperti itu. Jadi cukup ini aja ya, cukup ini aja videonya. Oke, jadi cukup itu aja videonya ya. Tanaman-tanaman yang bermanfaat itu apa istilahnya untuk pengobatan untuk hari ini itu aja. Jadi yang pertama ada timun padang, terus yang kedua tadi ada daun lamtoro, terus yang ketiga ada daun sembuan. Nah, itulah beberapa tanaman yang mempunyai khasiat yang luar biasa bolo. Nah, meskipun ada sedikit apa ya istilahnya, ada sedikit kekurangan, tapi setidaknya tanaman-tanaman itu meskipun tanaman liar itu sangat bermanfaat. Oke, jadi apa ya, cukup sekian video dari saya ya, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Pokoknya terima kasih yang sudah subscribe, like, komen. Terima kasih buat semuanya. Salam rahayu sagung tumatika ageng panjenengan, mugi tansah pinaringan kesehatan lan rezeki lancar ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen. Jangan lupa selalu dukung channel saya, semoga bermanfaat buat panjenengan semua ya. Pokoknya saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun menyakiti panjenengan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jadi saya akhiri ya video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat ya saudaraku. Rahayu, terima kasih.